Welcome to Late Night FM. Oke, selamat datang di Late Night FM bersama gue Dito Wangsa lagi. Dan setelah cerita dari Gibran kemarin ya, Keroro yang lumayan uhuy ya menurut gue. Menurut gue sih uhuy ya, nggak tahu kalau menurut kalian. Silakan kalian tonton kalau kalian belum tonton. Dan ini adalah Urban Legend kedua. Gue gak tahu apakah ini termasuk Urban Legend atau enggak, tapi ini menarik aja menurut gue untuk gue bahas, yaitu mengenai sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir. Kayaknya kalian juga udah sering dengar ya mengenai Chernobyl disaster. Jadi Chernobyl ini sendiri apa? Chernobyl sendiri ini adalah sebuah pembangkit listrik bertenaga nuklir yang telah beroperasional sejak tahun 1977, jadi udah cukup lama juga, di mana terdapat 4 reaktor. Jadi ada 4 reaktor di sana yang masing-masing memiliki kapasitas 1000 megawatt. Yang mana 1 megawatt aja kalau bisa kita analogikan itu dapat menerangi 2 sampai 3 desa. Gokil. Jadi emang itu udah berapa banyak desa tuh yang bisa dihidupkan oleh 4 reaktor ini ya. Berarti kan masing-masing 1000 megawatt berarti 4000 megawatt. Menurut catatan sejarah, kecelakaan Chernobyl merupakan kecelakaan reaktor nuklir terbesar dan terburuk di dunia. Disusul oleh Fukushima Daiichi Nuclear Disaster yang terjadi pada tahun 2011 lalu di Jepang. Lagi kita lanjut. Dulu sih masih Uni Soviet ya. Berdekatan dengan kota Pripyat, Ukraina, yang mengalami kecelakaan akibat kecacatan desain sirkulasi dari reaktor tersebut. Jadi ini emang purely human error sebetulnya. Dan overheat yang menyebabkan reaktor tersebut meledak pada tahun 1986. Tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 26 April 1986. Kejadian tersebut dimulai saat sedang melakukan tes uji coba rutin sebetulnya dengan mematikan reaktor tersebut untuk proses pendinginan. Jadi ya emang ini proses yang rutin dilakukan. Namun ternyata mereka melewatkan beberapa step, dan inilah si human error-nya gitu. Jadi mereka ngelewatin beberapa step yang akhirnya mengakibatkan penumpukan daya akibat perubahan suhu secara drastis, sehingga menyebabkan lonjakan energi yang sangat-sangat tinggi secara tiba-tiba, yang akhirnya menyebabkan tangki reaktor tersebut itu meledak dan melepaskan ledakan uap yang mengandung neutron grafit ke udara. Neutron grafit itu apa? Tenang. Jadi neutron grafit ini adalah alat yang berfungsi sebagai moderator neutron dalam sebuah reaktor nuklir. Pokoknya kalau dijelasin secara detail, gue juga bingung. Tapi intinya neutron grafit ini adalah alat yang fungsinya itu untuk menjadi moderator neutron lah, yang mengatur neutron ini dalam sebuah reaktor nuklir. Nah, kebakaran tersebut kabarnya berlangsung selama 1 minggu dan melepaskan banyak partikel-partikel radioaktif dari reaktor tersebut. Jadi bisa lo bayangin nih, karena memang nuklir ini kan bahaya sekali ya, radioaktifnya bahaya, radiasinya bahaya, dan menyebar ke beberapa daerah Eropa lainnya termasuk ke Inggris, sampai Inggris kalau nggak salah. Dikabarkan bahwa 60%-nya jatuh di negara bagian Belarus. Insiden tersebut dikabarkan memakan korban setidaknya 30 orang staf. 1 orang meninggal seketika saat berada dalam bangunan tersebut, 1 lagi saat berada di rumah sakit, dan 28 lainnya meninggal 1 minggu setelah divonis mengidap radiasi akut dari ledakan tersebut. Nah, yang namanya radiasi ini pasti membawa hal yang tidak baik bagi kesehatan manusia kayak gitu ya. 36 jam setelah insiden tersebut, pemerintah Rusia pun akhirnya mengevakuasi penduduk sekitar situ dalam radius 10 km. Tapi karena debu yang dihasilkan itu makin lama makin banyak dan makin gila juga, dan proses pemadaman apinya juga cukup lama kan gitu ya. Akhirnya zona evakuasi pun diperluas menjadi 30 km. Itu lumayan luas ya, 30 km ya. Meskipun dikabarkan setidaknya 6.000 anak-anak dan remaja ini mengidap kanker tiroid. Dan ini juga digambarkan di sebuah film karyanya HBO dokumenter, merupakan salah satu film yang bisa menggambarkan bagaimana hal ini terjadi gitu ya. Dan cukup depresif sih kalau nonton, tapi keren sih menurut gue. Bisa kalian tonton. Oke, kita lanjut dulu ya. Demi menghindari sisa-sisa puing yang dapat menyebar, akhirnya sebuah sarkofagus atau makam besi dibuat untuk menutup reaktor tersebut. Jadi cukup cekatan nih pemerintah dibikin sarkofagus itu atau makam besi itu untuk menutup itu. Meskipun begitu, area tersebut telah dinyatakan tidak layak huni sampai paling tidak, nah ini menarik nih, sampai paling tidak untuk sampai 20.000 tahun ke depan. 20.000 tahun ke depan, men. Ini baru berapa tahun yang lalu. Masih panjang sampai
tempat tersebut tuh bisa dikategorikan layak huni tuh masih panjang banget waktunya. Insiden tersebut ditaksir memakan biaya kerugian sebesar 235 miliar dolar. Waduh. Goks. 50 minggu setelah insiden tersebut dikabarkan sebanyak 350 ribu orang berhasil diungsikan dari 3 negara berbeda. Karena memang ini gede-gedean banget ya. Namun bagaimana dengan nasib hewan-hewan dan sisanya? Nah ini yang menurut gue juga harusnya bisa dipikirkan. Karena kalau kalian nonton film HBO yang si Chernobyl Diaries itu ada juga anjing-anjing dan binatang-binatang yang memang ditembak mati dan sebagainya. Dan itu cukup menyentuh juga ya buat kalian yang apalagi pet lovers gitu ya. Nah kita masuk ke sesi yang menarik dari Chernobyl disaster ini. Penampakan hantu. Penampakan hantu dilaporkan terjadi oleh Andrei Karsukov, seorang fisikawan nuklir dari New York yang sedang berkunjung ke daerah tersebut pada tahun 1997. Jadi sudah cukup lama, lumayan lama ya. Dia kesana untuk lakuin penelitian terkait radiasi nuklir gitu. Tapi dia malah ngelihat penampakan hantu gitu. Jadi pada pukul 7.30 pagi waktu setempat, saat ia sedang menuju ke sarkofagus atau makam besi itu tadi, reaktor nomor 4 itu tepat di mana ledakan itu terjadi. Ia mendengar suara seseorang yang meminta tolong dari dalam ruangan tersebut. Ia pun tidak dapat memasuki ruangan tersebut karena ruangan tersebut memiliki level radiasi yang cukup tinggi. Jadi wah, ada yang minta tolong nih, tapi kan level radiasinya tinggi, bahaya juga buat dia walaupun dia udah pakai hazmat dan segala macam ya. Ia pun segera bergegas untuk meminta bantuan dan melewati sebuah pintu yang membunyikan sebuah alarm. Yang membuat petugas yang sedang berjaga pun akhirnya mendatangi dia kan. Petugas tersebut menjelaskan bahwa ia adalah orang pertama yang telah membuka pintu tersebut dalam 3 tahun terakhir dan memastikan bahwa hanya terdapat satu jalur untuk melalui area tersebut. Yang ini tuh menjelaskan sekali, hanya ada ia seorang yang ada di dalam bangunan tersebut di kala itu. Jadi yang minta tolong ini siapa? Chernobyl Liquidators adalah relawan dari warga sipil maupun militer yang ditunjuk untuk membantu membersihkan sisa-sisa atau puing-puing ledakan pada reaktor tersebut. Dikabarkan sebanyak kurang lebih 600.000 orang dari seluruh Uni Soviet itu dikerahkan untuk membantu proses tersebut. Namun naasnya hal tersebut memiliki dampak yang cukup buruk buat pekerja-pekerjanya karena radiasi nuklir lagi-lagi. Setelah 25.000 liquidators dari Rusia dikabarkan tewas dan 70.000 mengalami cacat fisik. Hal tersebut pun ditemukan di Ukraina dengan jumlah 10.000 orang tewas dan 25.000 orang cacat fisik. Jadi lagi-lagi balik ke film itu sebagai sebuah visualisasi lah ya bisa dibilang, yang juga menunjukkan visual yang sama gitu. Jadi ada yang kena kayak kulitnya kebakar dan lain-lain gitu ya dari radiasi tersebut. Penampakan The Black Bird of Chernobyl yang digambarkan dengan sosok hitam besar tanpa kepala yang memiliki sayap sepanjang 20 kaki. 20 kaki itu berarti sekitar 6 meter gitu ya. Yang memiliki 2 mata merah menyala. Beberapa dari para pekerja yang pernah melihat penampakan dari makhluk tersebut dikabarkan akan diteror dengan mimpi buruk yang berkepanjangan setelahnya. Dan sosok ini pun banyak dikaitkan oleh orang-orang itu dengan sosok Mothman yang ada di urban legendnya Virginia Barat, US, yang mengikuti kendaraan yang melewati sebuah TNT plantation. Kalau lu tahu ada filmnya tuh The Mothman Prophecies tuh. Jadi di Perang Dunia Kedua ada tempat TNT area namanya, TNT area gitu. Terus ada orang yang lewat ke sana, tiba-tiba di belakang ada yang ngikutin kayak Mothman, disebutnya Mothman. Dibentuknya kayak moth tuh apa ya? Moth tuh kayak ngangat gitu, manusia ngangat gitu. Dan itu nanti gue ceritain nih. Kalau emang menarik itu gue ceritain juga. Itu di tahun 1966 yang juga sempat diadaptasi menjadi sebuah film. Penampakan hewan mutants juga ditemukan. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka itu sempat melihat penampakan beberapa hewan dengan bentuk yang tidak wajar atau deform atau
cacat gitu ya si hewan-hewannya nih. Dikarenakan sudah terpapar radiasi level yang tinggi di daerah tersebut, tetapi mereka maintains to survive gitu. Jadi mereka berusaha tetap bertahan di sana gitu ya. Meskipun terdapat beberapa hewan yang masih memiliki bentuk yang normal, seperti yang kita tahu beberapa makhluk hidup memiliki tingkat imun yang beda ya untuk radiasi nuklir, kayak kecoa misalnya ya kan, pasti kuat ya. Jika diurutkan dari ketahanan tertinggi terendah, itu tanaman yang paling tahan, habis itu serangga ya, termasuk si kecoa itu tadi, lalu unggas, lalu mamalia, dan mamalia ini pasti termasuk manusia juga gitu ya, yang memiliki ketahanan paling rendah terhadap radiasi nuklir. Jadi memang paling mudah terpapar juga gitu ya. Kumpulan zombie yang dipercaya mendiami kawasan tersebut yang akan menyerang siapa saja yang berani memasuki kawasan tersebut pun ini disebut-sebut ada katanya gitu ya. Kenapa? Karena itu ada beberapa orang yang memang kayaknya masih tetap berusaha untuk stay di sana dan akhirnya berubah jadi zombie. Tapi ini hanya konon katanya. Setelah muncul sebuah cuplikan video yang ternyata adalah potongan sebuah video game berjudul Stalker Shadow of Chernobyl 2007. Jadi dibesar-besarkan oleh si footage dari video game ini, Stalker Shadow of Chernobyl 2007 ya. Referensi itu akhirnya sempat diangkat juga ke beberapa film, contohnya adalah si Chernobyl Diaries itu ya, yang menceritakan bahwa pihak pemerintah melakukan eksperimen terlarang yang akhirnya membuat kawasan tersebut dijaga ketat oleh militer. Jadi itu yang gue ceritain tadi di awal. Nah, penampakan pesawat alien juga dilaporkan terlihat pada kawasan tersebut. Wah, udah macem-macem lah ya. Di hari yang sama dengan insiden tersebut, namun kehadiran alien tersebut dipercaya bukanlah penyebab dari meledaknya reaktor nomor 4 tersebut, melainkan kehadiran mereka dipercaya menurunkan kadar radiasi yang terjadi setelah ledakan tersebut. Meskipun dampak yang dihasilkan dari insiden tersebut cukup parah, namun dipercaya bahwa tanpa kehadiran UFO tersebut, dampaknya itu bakal lebih buruk. Wow, jadi liar sekali asumsinya ya. Meskipun pada tahun 2011 lalu, kawasan tersebut telah resmi dibuka oleh Presiden Ukraina pada saat itu, yaitu adalah Volodymyr Zelensky, sebagai objek wisata bagi para turis yang penasaran, termasuk penasaran dengan situs wisata dengan radiasi nuklir tertinggi di dunia ini. Bahkan lonjakan turis pun terjadi sebesar 30% lebih setelah HBO merilis serial Chernobyl pada tahun 2019 lalu. Jadi emang makin ramai jadi. Meskipun ruangan reaktor 4 tertutup untuk publik, para turis ini dapat mengakses control room, di mana ruangan tersebut adalah tempat yang paling dekat dengan reaktor 4 yang bisa dikunjungi oleh mereka yang bernyali cukup besar. Karena konon katanya itu si radiasi nuklirnya itu masih ada, bukan konon, memang masih ada. Kalau dicek tuh masih ada radiasi nuklirnya. 40.000 lebih besar radiasi nuklirnya dibandingkan dengan radiasi yang dihasilkan oleh televisi. Lu bisa bayangin gak? 40.000 kali lebih besar. Jadi bagi mereka yang ingin memasuki ruangan tersebut itu akan dibekali dengan protective suit ya, kayak helm, masker, dan ada batas waktu maksimalnya 5 menit. Jadi nggak boleh lebih dari itu, kalau nggak ntar jadi mutan kena radiasi. Setelah itu para turis pun harus melakukan tes radiologi untuk mengetahui seberapa besar paparan radiasi yang dimilikinya. Tertarik? Silakan. So gitu aja mengenai Chernobyl disaster ini yang terjadi, dan banyak hal yang bisa kita lihat ya dari si kondisi reaktornya pun terlihat menjadi kayak kota mati, dan ini menjadi kota yang memang seru sih kalau lu suka dengan hal-hal yang terlihat cukup aneh, terus juga terlihat kayak di game-game gitu ya, post apokaliptik gitu ya, kayak di film-film ya, lu bisa visit ke sana sih. Kalau gue sih enggak ya, karena ngeri banget ya radiasi nuklirnya. Jadi gue memilih untuk tidak sih. Tapi kalau kalian suka ya silakan kalian ngumpulin duit untuk berangkat ke sana untuk ngecek. Siapa tahu kalian ketemu dengan binatang-binatang mutant atau ketemu dengan zombie-zombie yang ada di sana kan. Gitu. Jadi lumayan seru gitu. Buat viral-viralan gitu ya. Oke, so gitu aja mengenai Chernobyl disasternya, dan gue bakal cerita juga mungkin tadi tentang Mothman kalau kalian suka juga, nanti gue akan bawain juga. So gitu aja dulu. Jangan lupa buat kalian yang mau ngasih saran bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa langsung DM ke @ditowangsa ke gue langsung, dan bisa juga kirim cerita horor kalian yang mungkin bakal gue bacain juga, karena kayak Gibran kemarin kan udah gue bacain. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di Late Night FM berikutnya, di Urban Legend berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share yang paling penting. Share yang banyak biar teman-teman kalian juga bisa nonton. Gitu. Thank you. Sampai ketemu lagi.